Assalamualaikum. Pada video kesempatan ini, kita akan melakukan fetch API dari JSON server, di mana kita akan berinteraksi dengan backend. Dan untuk pemanggilan data API, kita akan gunakan yaitu Axios. Nah, jika teman-teman belum mengikuti tutorial tahap sebelumnya yaitu fetch API get, di mana ini kita juga sudah belajar ya mengenai Axios di dalam part 8 ini. Nah, untuk video seterusnya, di sini juga terdapat belajar Chakra UI React. Nanti akan dikombinasikan dengan framework Laravel. Di sini ada Docker, Laravel Docker, dan Artificial Intelligence. Nah, teman-teman dapat akses nih di dalam playlistnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan untuk sekarang. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar nih mengenai JSON placeholder untuk datanya, di mana ini sangat berguna ketika kita melakukan get data. Namun pada kali ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai metode post, put, dan delete. Nah, jadi ketika kita menggunakan post, put, dan delete, ini JSON placeholder ini ya memiliki kekurangan nih. Jadi datanya yang nanti akan kita lakukan update atau tambahkan dan juga hapus tidak langsung berubah ya data dari sininya. Nah, jadi ketika kita ingin melihatnya secara real ya, atau filenya, supaya mendapatkan dari ketika tambah data ada datanya langsung berubah ketika put dan juga terhapus ketika delete. Di sini kita dapat scroll ke bawah. Nah, di dalam tampilan baru ini dari JSON placeholder, seharusnya jika kita aksesnya pada kemarin ya, di sini terdapat suatu cara untuk melakukan install JSON server. Tapi di sini sudah tidak ada, karena jika kita lihat di dalam menu sudah dipindahkan ya. Kita bisa scroll nih untuk tata caranya. Dan di sini kita dapat lihat please install JSON server. Oke, kita diarahkan ke dalam GitHub. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini dapat cara untuk melakukan install dari JSON server. Nah, jadi JSON server ini bermaksud untuk membuat fake API di dalam lokal mesin kita. Nah, jadi bedanya antara JSON server dengan yang sebelumnya, yaitu data ini, maka jika kita menggunakan data sebelumnya, kita akan langsung menembak ke dalam website ini ya. Tapi untuk JSON server sendiri, nantinya akan dibuatkan suatu server yang menyediakan atau mengakses data dari JSON ini. Atau dapat dikatakan mengambil datanya ke dalam lokal yang terdapat di dalam mesin kita ya. Selanjutnya kita akan install untuk JSON server ini. Kita bisa ke terminal. Kita coba Ctrl C terlebih dahulu untuk mematikan. Nah, selanjutnya kita pastikan. Nah, di sini kita menggunakan min g, yaitu artinya global. Jadi kita dapat menjalankan sebetulnya perintah ini di mana saja. Tidak harus di dalam project belajar React.js ini. Tapi kita coba installnya di dalam project ini. Kita enter. Lalu kita tunggu untuk proses instalasi dari JSON server. Oke teman-teman, untuk instalasi dari JSON server sudah selesai. Selanjutnya kita bisa akses kembali. Nah, dalam dokumentasinya create buat db JSON ya, file. Oke, kita akan buat di dalam root. Nah, di sini coba kita klik untuk nama projectnya. Lalu kita maaf. Coba kita tutup dulu saja. Nah, di sini kita akan buat file baru dengan nama db JSON. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan copy paste ini untuk datanya, untuk sampelnya, dimana di dalam project ini kita akan menggunakan dari postnya saja ya. Nah, jadi untuk kombinasi profil ini tidak kita gunakan. Nah, di sini terdapat satu data nih.
yang mana nantinya kita akan sesuaikan nih datanya seperti yang terdapat di dalam JSON placeholder, yaitu 100 data. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba terlebih dahulu apakah JSON server ini dapat diakses atau tidak. Nah, dengan sampel yaitu satu data ya, yaitu Titan JSON server, dan juga author kita ganti saja menjadi coding. Kita save. Selanjutnya kita akan jalankan npm start. Oke, kita tunggu untuk proses dari runningnya. Nah, ini merupakan project yang sebelumnya yang sudah kita buat ya, dimana ini masih menggunakan data dari JSON placeholder. Nah, sekarang kita akan menggunakan nih dari data ini, dari pemanggilan di dalam db JSON. Nah, untuk menjalankannya, start JSON server. Nah, ini kita coba copy, lalu kita jalankan di dalam terminal. Di sini kita bisa, sebentar ya. Nah, kita bisa buat terminal baru, lalu kita enter nih. JSON server, watch, jalankan, maksudnya yaitu db.json. Nah, itu db.json. Coba kita enter. Oke, di sini terdapat error nih. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita sudah mendapatkan error seperti ini ya, dimana sistem kita nih tidak mendukung langsung pemanggilan dari JSON server watch db JSON. Tentunya di sini kita harus menambahkan npx. Lalu kita buat yang sama, JSON server. db JSON. Coba kita enter. Nah, kita berhasil nih untuk melakukan running dari db JSON ini. Jadi di dalam database ini kita lakukan running, yaitu terdapat post, comment, dan profile. Nah, untuk mengaksesnya tentunya di sini kan terdapat keterangan nih. Untuk mengakses dari resource yaitu post, maka jalankan /post dari port 3000 localhost. Nah, untuk comment sama dan profile juga sama ya. Selanjutnya kita akan akses nih untuk yang post. Dimana jika kita berhasil, harusnya untuk title itu JSON server dan author server coding. Coba kita akses, kita Axios, berikan saja, lalu kita tab baru, pastikan. Nah, sini terdapat ID 1, title, JSON server, dan author server coding. Oke, kita sudah berhasil untuk mengakses dari JSON server ini ya. Tetapi tentunya di sini terdapat perbedaan ya, dimana untuk sebelumnya datanya itu body ya, sedangkan yang sekarang yang didapat yaitu author. Tapi tidak masalah, kita akan coba render terlebih dahulu ke dalam tampilan ini. Selanjutnya kita copy kembali nih untuk post, dimana API yang kita gunakan sebelumnya di dalam home, di dalam post ya. Bentar, container, blog post. Nah, dalam sini kita akan ganti nih untuk URL-nya. Jadi bukan menggunakan dari JSON placeholder, tetapi menggunakan API fix dari lokal mesin kita ya, yaitu db.json. Pastikan, lalu kita save. Coba kita cek, kita refresh. Oh, di sini tidak tampil ya, pastinya ini mendapatkan suatu error. Coba kita cek dalam konsol. File to load result, dimana ini tidak terbaca ya untuk JSON tadi. Oh iya, karena untuk React sendiri ini berjalan di dalam port 3000. Sedangkan untuk DB-nya sendiri ini berjalan di dalam port yang sama ya, jadi tidak bisa. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa coba hentikan dulu nih untuk database. Lalu kita pergi ke dokumentasi, coba kita scroll ke bawah.
sort, kita cari nih apakah ada relationship, database, homepage. Nah, alternatif port kita copy saja nih. Jadi kita akan gunakan nih untuk port yaitu 3004 ya. npx, kita dulu npx lalu paste. Ini bisa kita hapus ya untuk seperti ini, coba kita enter. Nah, maka sekarang database-nya pakai API-nya itu berjalan di dalam port 3000. Coba kita akses. Post seperti ini. Nah, ini sudah berhasil ya. Coba kita ganti menjadi 3000. Apakah masih bisa? Nah, tentunya tidak bisa ya. Jadi dia mereturn ke sini. Tuh. Untuk 3000. Jadi kita sudah bisa untuk mengakses database-nya. Oke, selanjutnya kita akan ubah nih untuk portnya menjadi 3004 ya. Karena sekarang kita portnya menjadi 3004 untuk database. Nah, selanjutnya kita akan merubah nih. Yang pertama kan post title, dan sekarang untuk deskripsi tentunya kita buat author post sekarang jadi author. Coba kita save. Apakah berhasil? Nah, di sini berhasil nih JSON server. Tapi untuk autornya ini belum muncul ya. Nah, kita akan pergi ke bagian post dan post JSX. Nah, di mana di sini masih memanggil dari title dan juga description. Kita harus ubah nih menjadi author. Nah, ini sudah muncul ya untuk authornya itu server coding. Nah, tetapi sekarang permasalahannya kita akan mengaksesnya atau mencoba mengcopy nih untuk data JSON ini. Jadi yang pertama kita kembalikan ya menjadi description, dan selanjutnya dalam blog post juga kita bisa kembalikan lagi menjadi body karena nanti body ini akan kita perlukan, dan selanjutnya di sini description ya. Kita set terlebih dahulu saja, dan selanjutnya kita akan tambahkan nih. Kita coba copy untuk JSON-nya. Nah, seperti ini kita copy lalu kita masukkan ke dalam db.json. Ini terdapat error nih. Tapi coba kita hanya menggunakan 3 data saja ya teman-teman, karena nantinya ketika kita lakukan copy dari sini, atau kita juga bisa view source code nih dari kita lihat ya tadi terdapat tombol. Nah, jika kita menggunakan format dari JSON, maka nantinya ketika kita melakukan paste ini tidak akan terjadi error ya. Atau kita bisa Ctrl A copy. Nah, pastikan ini terdapat kurung siku. Kita gantinya dari sini. Coba kita paste. Nah, maka datanya sudah masuk ya. Coba kita save. Lalu kita lihat perubahannya. Dan refresh. Nah, maka ini sudah menampilkan data yang sama di dalam JSON placeholder ini. Tetapi untuk datanya sendiri kita masukkan ke dalam db.json. Oke teman-teman, jadi untuk JSON server kita sudah berjalan, dan kita akan memanipulasinya dengan post, put, dan delete di dalam tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.